harus akui kita sebagai umat yang belakangan jauh terpisah dengan Nabi, berjarak sekitar 1400-an tahun yang lalu. Beda dengan para sahabat Nabi, mereka semua bisa berjumpa dengan Nabi, bertatap muka dengan Nabi, bermajelis ilmu dengan Nabi, sehingga mereka langsung mendapatkan bimbingan dari Nabi, mendapatkan suri tauladan langsung dari Nabi. Nah, kalau kita terpaut jauh, alhamdulillah ikhtiar dari ulama kita, salah satunya adalah Imam Al-Bukhari, mencoba menghimpun beberapa hadis-hadis pilihan yang terkait dengan akhlak, maka jadilah buku yang dinamakan Al-Adabul Mufrad yang kita kaji hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mengkaji kitab ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bisa meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini sudah sampai kepada pembahasan, judulnya adalah Babul Ulfah. Bab pembahasan tentang kedekatan hati. Nah, ini ada di hadis 261. Babul Ulfah artinya pembahasan kedekatan hati. Apa maksudnya? Sang penulis Imam Al-Bukhari, penulis kitab yang kita bahas ini, sengaja memberi judul dengan judul kedekatan hati. Beliau mencoba ingin memotivasi kita, mendorong kita agar kita ini senantiasa bisa menjaga kerukunan, menjaga keakraban, menjaga persaudaraan antara kita sesama umat Islam yang harus dibangun di atas iman dan Islam. Jadi kaitannya adalah keakraban dan persaudaraan yang garis besarnya adalah harus dibangun di atas dasar iman dan Islam. Nah, oleh Imam Al-Bukhari dalam pembahasan ini ada 3 hadis yang ditulis di sini. Kita akan coba bahas, kalau bisa seluruhnya, kalau tidak nanti kita sebagian hadis saja. Hadis yang ke-261 berbunyi, An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bunyi hadisnya adalah, inna ruhal mu'minin layaltaqiyani fi masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu. Yang artinya, ruhnya orang-orang yang beriman itu akan saling bertemu. Ruhnya orang yang beriman itu akan saling bertemu. Walaupun antara satu dengan yang lainnya punya jarak yang jauh, bagaikan sejauh perjalanan 1 hari. Wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu, sementara antara satu dengan yang lainnya itu tidak pernah ketemu sebelumnya. Nah, ini bunyi hadisnya, Pak. Sekali lagi, bunyi hadisnya tadi apa, Pak? Ruhnya orang yang beriman itu akan senantiasa saling bertemu, walaupun antara mereka itu punya jarak yang berjauhan, bagaikan saking jauhnya, bagaikan seperti perjalanan 1 hari. Sementara antara mereka itu tidak pernah ketemu sebelumnya. Baik, ini bunyi hadisnya, Pak ya. Yang ini yang akan kita bahas, hadis yang ke-261. Nah, ini bagian dari perkara iman dengan hal yang gaib. Nah, kita itu kan rukun iman ada berapa, Pak? 6. Salah satu rukun iman apa? Beriman kepada hal yang gaib. Contoh hal yang gaib yang harus kita imani apa? Apa, Pak? Perkara gaib yang harus kita imani. Contohnya apa? Surga dan neraka. Pernah nengok surga?
Nah, itulah gaib namanya, Pak. Tidak tahu gitu. Mana? Tapi harus kita imani. Ada surga, ada neraka. Sebelum masuk surga dan atau neraka, kita singgah di mana dulu? Di alam barzakh. Di barzakh ada apa? Ada siksa kubur atau nikmat kubur. Nah, itu perkara gaib juga. Jadi di dalam kubur itu ada yang tersiksa, ada yang mendapat nikmat. Nah, itu perkara gaib yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah nyinggung, tidak pernah menyaksikan, tapi harus kita imani. Nah, itu perkara gaib. Nah, termasuk perkara gaib yang kita pelajari hari ini, pagi subuh ini, di mana Nabi memberitahu kepada kita, nanti ruhnya orang yang beriman itu akan saling bertemu. Nah, ini kan gaib, Pak. Tapi kita wajib percaya karena ini berita yang datang dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekali lagi ini adalah hal yang terkait dengan perkara gaib yang kita imani. Menurut para ulama, hadis yang kita bacakan tadi, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa sejak ruh kita terpisah dari jasad kita. Kapan itu, Pak? Ruh terpisah dengan jasad, kapan? Mati. Nah, sejak ruh kita terpisah dari jasad kita, meninggal dunia, Pak. Maka sejak itu pula ruh kita kemudian berpindah alam. Pindah alam kemana? Kalau sekarang alam nyata, alam dunia. Nanti pindah ke alam mana? Alam barzakh. Singgah dulu, Pak. Setelah alam barzakh berlalu, dunia ini hancur, terjadilah kiamat, masuklah ke alam apa? Akhirat. Jadi mamang kita, uak kita, bapak kita, nyai kita yang lah meninggal sekarang masuk di mana? Alam barzakh. Kalau kita masih di alam nyata, alam dunia. Nah, pada saat ruh kita nanti terpisah dari jasad kita dan dia akan berpindah ke alam berikutnya, alam barzakh, dan nanti berlanjut masuk ke alam akhirat, maka ruhnya orang-orang yang beriman berdasarkan hadis Nabi itu bisa saling ketemu satu sama lain. Ruhnya orang yang beriman, kata kuncinya, Pak, ada kata-kata iman. Ruhnya orang yang beriman itu nanti akan saling ketemu satu sama lain. Walaupun antara mereka tadinya itu berjarak jauh. Jauhnya di mana, Pak? Jauhnya kata Nabi bagaikan perjalanan selama 1 hari. Kalau kita analogi sekarang, perjalanan 1 hari kita sekarang di Linggau, dari mana ke mana, Pak? Perjalanan sehari. Ke Jakarta lah, Pak, ya. Nah, jadi kita ini di Linggau, ada saudara kita seiman, jaraknya jauh dari kita terpisah, ada di Jakarta misalnya. Tapi dia juga beriman, kita juga beriman, walaupun jarak yang jauh tadi nanti tidak berlaku di akhir, di alam barzakh. Dekat sekali dan mereka bisa saling ketemu. Padahal dulunya sudah jaraknya jauh dan satu sama lain tidak pernah ketemu. Tidak ketemu, jauh jarak, tapi nanti masuk ke alam berikutnya setelah alam dunia, mereka tidak lagi berbatas, tidak lagi berjarak, satu sama lain bisa saling ketemu. Tapi kata kuncinya apa, Pak? Pengikatnya apa? Iman. Nah, pertanyaan kita, Pak, apa yang menjadi penghubung mereka sehingga bisa ketemu, Pak? Tadi jarak jauh, satu sama lain sudah nggak bisa ketemu, tapi bisa ketemu sekarang, Pak. Nah, apa penghubung mereka? Apa penghubungnya? Penghubungnya adalah karena satu sama lain ada sinyal yang kuat. Sinyal. Kalau HP hari ini kita teleponan dengan dulur kita, jauh jaraknya, bahkan bisa di luar negeri jaraknya, Pak, terpisah dengan kita bisa nengok dia, kita bisa teleponan dengan dia, bahkan bisa nengok wajah dia. Nah, itu apa penghubungnya? Sinyal, Pak. Sinyal kuat, kuota cukup, Pak, ya. Nah, nanti di hari kiamat, apa yang menjadi penghubung mereka sehingga bisa ketemu? Tadi sinyal. Sinyalnya apa? Nah, bukan Telkomsel, bukan Indosat, tapi sinyalnya apa, Pak? Iman. Ada kesamaan sinyal yang bernama iman.
Dionyo punya iman, kitonyo punya iman. Inilah penghubungnya, sinyal yang bisa mensatukan kita. Oleh karena itu ibu bapak, nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat mahal. Maka Nabi menyebutnya tadi apa? Inna ruhal mu'minin. Ruhnya orang yang beriman. Nah itu Pak. Nah ini dalil ini bisa dikuatkan nanti ketemu dengan dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita ketemu di surat Az-Zukhruf ayat 67. Di surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Persahabatan yang sangat akrab pada saat itu bisa membuat mereka nantinya bisa saling bermusuh-musuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini Al-Quran Pak. Agak beda dengan ayat ada dalil tadi Pak. Kalau Al-Quran, persahabatan yang sangat akrab di antara mereka nanti berujung menjadi cakar-cakaran, menjadi bermusuh-musuhan. Kecuali orang yang bertakwa. Ayat ini sebenarnya kata ulama, latar belakangnya, asbabun nuzulnya itu bercerita tentang dua persahabatan yang sangat akrab. Apa istilah anak muda hari ini tahu Pak? Besti ya. Besti, dua besti. Siapa yang diceritakan di sini? Yaitu seorang yang bernama Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abi Mu'in. Dua orang ini Pak, dunianya akrab betul. Bersahabat betul Pak. Akrab betul. Tapi keakraban mereka dibangun di atas kemungkaran. Dibangun di atas kemungkaran, dibangun di atas kemaksiatan. Tapi mereka semuanya akrab berdua ini Pak. Nah kemungkaran apa yang ada pada mereka berdua ini? Rupa-rupanya dua orang ini sepakat punya persamaan kejahatan. Jadi berkolaborasi Pak. Apa kejahatan dia? Dua-dua ini sepakat nak bunuh Nabi. Nak bunuh Nabi Pak. Benci dengan ajaran yang dibawa Nabi dan pengen bunuh Nabi. Maka terjadilah dia ikut perang Badar. Dalam peristiwa perang Badar dia ikut dalam perang itu dan ingin bertekad membunuh Nabi. Qadarullah dua-duanya mati dalam perang Pak. Di dunia mereka akrab, bestian Pak. Tapi nanti di akhirat cakar-cakaran menjadi permusuhan. Kau nih gara-gara kau aku laju mak ini. Yang ini kau pula ngajak. Jadi mereka dulu bersepakat dalam kemaksiatan, akrab, tapi nanti di akhirat dia bermusuhan. Beda dengan hadis Nabi tadi Pak. Kalau hadis Nabi di dunia tidak kenal sama sekali, jarak terpisah jauh, tapi malah di akhirat di alam barzakh dia bisa saling ketemu dan akrab. Nah, apa yang bisa kita ambil di sini? Maka mulai hari ini Bapak Ibu tidak ada pilihan, ayo kita cari persahabatan, keakraban dengan siapapun yang di situ dibangun di atas iman dan takwa. Saya dulu Pak, sekitar sebulan yang lewat ngisi kajian di masjid apa nama, lupa saya nama, tapi yang ada di desa Lubuk Ngin. Dusun Lubuk Ngin Pak, tahu Lubuk Ngin ya? Arah ke sebelum Terawas. Jadi ini kato wong sano, ini cerita nyato, tapi bunyinya guyonan Pak. Jadi di kampung dia tuh ada ustadz yang getolnya ngajak masyarakat untuk akrab dengan masjid. Jadi dikit-dikit ngajak uang ke masjid, dikit-dikit ngajak uang ke masjid. Getolnya, tidak pernah nyerah. Semangat ngajak uang ke masjid. Tapi penolakan banyak. Banyak yang nolak juga. Nah suatu saat lagi kumpul, ada hajatan masyarakat. Nah yang getol nolak ini Pak, mungkin niatnya nak mempermalukan ustadznya. Apa kata dia Pak? Pak Ustadz, ngapo uang ujinya alim tapi matinya ngantu?
Tahu ngantu Pak? Gentayangan ya. Alim baik, rajin ke masjid, tapi matinya ujung-ujung apa? Ngantu. Kendak dia tuh maksudnya apa tuh Pak? Dia melah, tidak usah nak tahan ego. Buktinya yang ngantu tuh apa? Wong alim. Kami yang dak alim nih dak ngantu. Itu Pak, malu Pak kalau dapat jawab Pak. Nah untung pula ustaznya pintar Pak. Apa jawab dia? Baguslah kalau mati ngantu katanya. Bagus, mati ngantu itu bagus. Menunjukkan apa? Dia happy, pacak jalan-jalan katanya. Happy itu katanya, pacak keliling-keliling. Senang itu kalau mati ngantu Pak. Nah beda dengan yang dak ngantu-ngantu itu berarti apa gawe dia? Sibuk dengan azab. Kapan pacak nak jalan-jalan? Itu pula. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ruh saling ketemu itu jangan dipahami juga ngantu, bukan Pak. Beda. Jadi kajian gitu hari ini kan ruh saling ketemu jangan lagi dipahami berarti wong beriman ngantu Pak. Bukan, dia beda alam. Alamnya beda. Kita dapat yang istilah ngantu-ngantu itu Pak, itu jelmaan dari iblis Pak. Ingin kemudian apa? Menyesatkan kita. Mereka yang sudah meninggal sudah berpindah alam, tidak mungkin dia bertemu dengan kita lagi Pak. Jadi bahasa ngantu-ngantu itu untuk kita yang beragama, yang ngaji-ngaji ini dosa diyakini. Kadang-kadang itu hanya bawaan perasaan. Bawaan perasaan dibawa ketakutan, kemudian tenggelam dalam ketakutan itu. Maka apa yang kita takutin tadi menjelmanian Pak. Artinya dari kita dewek sebenarnya. Maka dilawan saja. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, atas dasar ini Pak, maka loyalitas kita, kesetiakawanan kita haruslah dibangun di atas ketakwaan. Karena ketika kesetiakawanan kita, loyalitas kita terhadap seseorang dibangun di atas ketakwaan, itu akan berlanjut tidak hanya di dunia tapi akan berlanjut hingga di akhirat nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita di dunia ini mestinya harus carilah orang-orang, teman, lingkungan yang bisa membuat kita semakin bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Maka pelajaran buat kita yang pertama Bapak, satu, kedekatan hati adalah bagian dari rahmat Allah. Kedekatan hati itu bagian dari rahmat Allah. Ini pagi ini Pak, ini antara kita satu sama lain punya kedekatan hati. Pacak berhimpun di tempat yang sama, ya Pak. Pacak punya sinyal yang sama, bermajlis ilmu di tempat yang sama. Ini merupakan rahmat Allah yang harus kita syukuri, dan mahal ini nikmatnya Pak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, wa allafa baina qulubihim. Allah yang mempersatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kata Allah, hei Muhammad, andaikan saja engkau menginfakkan seluruh hartamu, maka engkau tidak akan pernah mampu mempersatukan hati mereka. Yang bisa mempersatukan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hari ini punya persatuan, kedekatan hati Pak, seperti pagi hari ini bisa berhimpun bersama, bermajelis ilmu di tempat yang sama, maka ini bagian dari rahmat Allah yang sangat mahal yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Nah yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu, ini memotivasi kita untuk selalu menjadi orang yang baik. Sebab apa Bapak Ibu? Ruh kita ini nanti akan dihimpun sesuai dengan jenisnya. Ruh-ruh kita ini akan dihimpun sesuai dengan jenisnya. Dikumpul, yang baik kumpul dengan yang baik ruhnya. Yang jelek berkumpul dengan yang jelek. Nah pilihannya ada di kita. Kita selera yang mana? Silakan.
Nah, saya yakin kita semua punya kesamaan pilihan, pengen punya ruh yang baik. Nah, kita kepengen nanti berkumpul sesama yang baik ini. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ternyata Allah sudah memberikan contoh yang konkret dengan kita hari ini. Di dunia baik sudah nampak Pak. Di dunia baik sudah nampak. Kalau ruh itu akan senantiasa berkumpul dengan sejenisnya. Contoh, di dunia Pak, yang rajin majelis ilmu ini, insya Allah kaki bakal ketemu di tempat lain Pak. Pas ada acara di Masjid Agung bermajelis, ketemu lagi gitu, salaman, uang gitulah Pak. Lagi ada acara yang biasanya di rumah Pak Dr. Topan, Pak Eko, Pak yang lain. Nah Pak ada lagi di sini, ketemu lagi Pak. Jadi biasanya berhimpun di situ Pak. Yang baik akan ketemu yang baik. Contoh lain Pak, kita ke undangan, ada tarup yang sudah disediakan. Yang hobi merokok, insya Allah nyari tempat di mana Pak? Ya yang sama merokok, kira-kira di mana? Situ ada merokok, duduk situ Pak. Sama merokok. Yang tidak hobi merokok, biasanya nyari tempat yang tidak kati asap. Nah itu kita di dunia lah ditampakkan oleh Allah yang punya ruh sejenis. Yang hobi apa Pak? Apa lagi? Jawab. Yang hobi main ayam, nyabung ayam. Sulit ketemu di masjid Pak. Sulit ketemu di masjid. Lagi ketemunya di mana? Di lapak yang lain. Mungkin tadi ketemu di setelit tempat nyabung ayam. Selang berapa hari ketemu tempat lain. Nah Pak CS ketemu lagi. Jadi akan ketemu sesama jenisnya. Nah oleh karena itu termasuk yang punya kebaikan masing-masing Pak. Oh ini ahli sedekah, galak bersedekah. Nah biasanya ketemu Pak sesama mereka ini. Di tempat yang lain ada uang sumbangan. Nah dia ada juga di situ. Lagi ada tempat lain yang butuh bantuan, ketemu lagi sesama mereka. Yang ahli Al-Quran, biasa baca Quran Pak, ketemu lagi Pak dengan dia, sesama temannya. Bahkan turun kepada anak-anaknya, nyekolah ke anaknya, masuk pesantren yang khusus Al-Quran, ketemu dengan kawan. Nah kamu nyekolahkan anak situ juga? Iya aku nyekolahkan anak kamu. Jadi di dunia oleh Allah kadang-kadang sudah ditampakkan Pak. Nah apalagi nanti di akhirat itu kita akan dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan jenis ruh-ruhnya. Nah termasuk ruhnya orang yang beriman itu dikumpulkan oleh Allah sesama ruhnya orang yang beriman. Maka pilihannya tidak ada lain. Mulai hari inilah Bapak Ibu, ayo kita bangun supaya kita ini punya karakter yang baik, akhlak yang baik, sifat yang baik, kesolehan yang baik, sehingga kita bisa bertemu bersama dengan orang yang sejenis oleh kita. Dan di dunia Bapak Ibu, di dunia akan dapat manfaatnya. Akan dapat manfaatnya ketika bertemu sesama kita yang sama di atas ketakwaan Pak. Apalagi di akhirat. Di dunia misalnya Pak. Ngapa Pak lala muda jingok? Kemana? Aduh mak ini alas ada. Ayo Pak kita ke masjid lagi Pak yuk. Biar ingat dengan Allah. Dunia ini singkat Pak. Diingatkan gitu Pak. Naik travel ke Palembang, supirnya sama cak kita. Asal waktu sholat, ayo Pak berhenti dulu kita Pak yo, uji sopir tadi. Pak kita sholat dulu. Enak Pak, kalau sama. Tapi mohon maaf, ketemu yang tidak sholat, waktu sholat cuman Pak, terabas dia. Kita ngajak berhenti ringan malah. Nah itu Pak. Jadi Masya Allah kadang-kadang di dunia pun kita sudah memetik keuntungan ketika kita berteman dengan orang yang sejenis ruh kita. Terlebih lagi di akhirat. Di akhirat nanti ada syafaat Pak. Ada syafaat antara kita manusia. Memang syafaat yang terbesar itu datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah beri syafaat yang terbesar itu lewat Nabi. Maka kita banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Tapi nanti di antara syafaat itu ada yang diizinkan oleh Allah lewat sesama kita. Nah, kita yang punya kesamaan inilah nanti bisa saling membantu Pak. Nanti ada yang masuk surga dengan kesolehannya,
Dia rindu dengan kawan-kawannya semasa di dunia. Dicarilah teman-temannya, Pak. Nah, ketemu yang ini, ketemu yang pasti kok tidak ketemu. Terbayang dia. Nah, kemana kawan kita tuh kok tidak kati di surga? Usut punya usut, ternyata ada di tempat tetangga. Di mana, Pak? Di neraka. Ingat dia kepada Allah. Ya Allah, aku pacak ma ini dia lah yang ngajari aku, ya Allah. Aku pacak sholat lantaran dia. Aku jauh dari masjid, diingatkan dia, ya Allah. Sekarang aku yang masuk surga, kok dia di neraka? Hanya dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, tolong keluarkanlah dia, ya Allah. Kami pengen berkumpul lagi, ya Allah, seperti kami di dunia ini. Nah, inilah namanya syafaat. Gara-gara apa? Punya kesamaan koneksi tadi, Pak. Punya sama sinyal tadi. Dibangun di atas iman dan takwa. Maka penting sekali bagi kita kemudian di dunia ini mencari orang-orang, teman yang bisa saling mengingatkan kita. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam judulnya kedekatan hati yang abadi, berlanjut tidak hanya di dunia tapi hingga akhirat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kajian kita masih tersisa 2 hadis lagi. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka bapak-bapak, walaupun kita tidak berharap, tapi tidak apa-apa saling ingat ke. Karena aku juga tidak berani sebenarnya nak ngomong ini, Pak. Cuma aku jenguk Cak Ustadz Adi Hidayat berani ngomong. Apa ujian Ustadz Adi Hidayat? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis taklimku, kata beliau. Kalau nanti tidak ketemu aku di surga, cari aku di neraka. Tolong bantu aku. Nah, itu namanya syafaat. Nah, termasuk kami lewat kajian ini. Walaupun agak gemetar ngomongnya. Kalau baca jangan singgah di sana, Pak ya. Tapi apapun itu, Pak, kita tidak pernah tahu di akhirat. Maka Bapak harus jadi syafaat buat aku, dan aku bisa jadi menjadi syafaat buat Bapak. Kita saling cari nanti, mudah-mudahan persahabatan kita di dunia berlanjut menjadi persahabatan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.